pagi hari memberi yang pertama untuk Tuhan. Ini yang sangat prinsipil dalam hidup kita. Karena kalau kita mengutamakan Tuhan, jangan khawatir akan hidup kita ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Roh Kudus mengurapi kami. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kekasih Tuhan, kita akan merenungkan satu kebenaran yang sangat prinsipil. Sudah siapkah kita untuk dipanggil berpulang kepada Tuhan? Kita membaca di dalam Injil Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Demikian firman Tuhan. Gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah. Sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Puji Tuhan. Perhatikan, saya tegaskan satu kebenaran di dalam perikop ini. Ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membeli minyak, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia. Mereka yang telah siap sedia, perhatikan kekasih Tuhan. Mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Ayat 13, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kekasih Tuhan, kita ini hidup di atas daratan, yang jelas bukan di awan-awan ya. Kita menghadapi dinamika hidup ini, kenyataan-kenyataan hidup ini. Baik kesulitan, baik kesukaran, rintangan, dan apa saja yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Kekasih Tuhan, yang perlu kita perhatikan, kematian itu bisa datang kapan saja. Jangan sampai kita terperdaya oleh tubuh yang sehat. Kematian datang tidak memandang tubuhmu sehat atau tidak. Kematian juga bisa datang. Jangan sampai kita terperdaya dengan usia muda.
Kematian datang tidak pandang apakah usiamu muda atau tidak. Nah, di sini saya menegaskan kepada saudara betapa pentingnya kesiapan itu. Di dalam Injil Matius pasal 25 ini tentang 10 anak dara. Yang 5 pandai, yang 5 bodoh. Yang pandai ini pada umumnya Bapak Pendeta, penginjil, aktivis, sering berkhotbah yang menegaskan kepada minyak. Dan seringkali ditafsirkan mengenai Roh Kudus. Supaya hidupnya dipimpin Roh Kudus. Saya berpendapat memang bisa saja demikian karena minyak itu selalu berbicara tentang Roh Kudus. Dan memang pada akhir zaman ini, sebagaimana kalau kita perhatikan Yohanes pasal 14 ayat 16, Yesus belum naik ke surga, Yesus minta kepada Bapaknya, sampai minta loh saudara. Jelas ini penting. Sebelum meninggalkan murid-muridnya di dunia, Yesus naik ke surga. Yesus minta kepada Bapaknya Roh Kudus. Dalam tugas apa? Dalam tugas sebagai penolong. Untuk menolong murid-muridnya. Untuk menolong umat Tuhan. Apakah hanya sementara? Tidak, untuk selama-lamanya. Karena yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari alam nyata ini, perlu diketahui bahwa di baliknya itu ada alam roh. Nah, ini yang menunggangi alam nyata ini. Kalau kita memperhatikan di dalam perjanjian lama ada 3 orang kuat. Kita lihat Simson, Daud, Salomo. Simson punya kekuatan jasmani, tapi dia jatuh karena mendengar rayuan Delilah. Daud punya kekuatan kerajaan, tetapi dia jatuh karena dari mata melihat Batseba dan menginginkannya. Salomo jatuh dari keangkuhan hidup, terima upeti-upeti, termasuk terima banyak wanita-wanita, kemudian menjadi istri dan selirnya. Wanita istri menjadi selir dan membawa kepada penyembahan berhala. 3 orang kuat ini jatuh di dalam dosa. Nah, di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus mengajarkan supaya kita membangun manusia roh kita ini. Nah, ini penting. Nah, di akhir zaman ini, kekasih Tuhan, satu kebenaran yang penting kita perhatikan dalam perumpamaan 10 anak dara ini. Inti penjelasannya adalah kesiapan. Nah ini. Kalau sekarang ini kita masih hidup, ini kesempatan yang sangat-sangat berharga. Saya tegaskan, kesempatan yang sangat-sangat berharga. Jangan sampai menyesal di belakang, atau jangan sampai terlambat. Seringkali kita mendengar terlambat. Menyesal aku. Menyesal saya. Nah, kekasih Tuhan, kita tahu hidup duniawi ini hanya sementara. Apa yang ada di dunia ini pun sementara. Nah, di sini kesiapan kita dalam hal apa? Kita membaca di dalam Wahyu. Wahyu pasal 11. Kita membaca Wahyu pasal 11 ayat 1 dan 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu, seperti tongkat pengukur rupanya. Dengan kata-kata berikut, bangunlah dan ukurlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikanlah pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya,
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Amin. Di dalam kebenaran firman Tuhan tentang akhir zaman, betapa pentingnya kita berjaga-jaga, jangan sampai ketika Yesus datang kedua kalinya, kita tertinggal, tidak mengalami pengangkatan. Mereka yang mengalami pengangkatan itu mereka yang siap sedia, yang hidup di dalam kekudusan. Akhir zaman selalu berbicara tentang mempelai, di mana Yesus Kristus datang sebagai mempelai laki-laki, maka jemaat kita semua sebagai umat sebagai mempelai perempuan. Ketika Yesus datang sebagai mempelai laki-laki, maka kita harus menjadi mempelai perempuan yang berpakaian kekudusan, kesucian. Jangan sampai bernoda, bercacat celah, ya penuh dengan aib, kekotoran. Tentunya Yesus datang sebagai mempelai laki-laki. Kita sebagai mempelai perempuan dengan gelang gemilang. Nah ini dengan keindahan, kesucian, kekudusan mengalami pengangkatan. Nah di sini perhatikan, bangun dan ukurlah satu bait suci Allah. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. 1 Korintus 3 ayat 16. Bangun manusia roh saudara ini. Berikutnya, dan mesbah. Bagaimana kehidupan mesbah doa saudara, mesbah keluarga saudara. Nah ini. Yang ketiga, ibadah. Bagaimana ibadah kita? Ibadah berjemaat tentunya dalam ibadah berjemaat sekarang ini wabah COVID ya. Bagaimana ibadah keluarga saudara? Ibadah pribadi saudara. Nah 3 hal ini bangun dan ukurlah sampai yang the best, excellent. Jangan nanti nyesel di belakang. Kapan lagi? Apakah ada kemudian kehidupan yang kedua, ketiga, keempat, kelima? Tidak ada. Selagi kita masih hidup ini kesempatan yang sangat berharga. Nah bagaimana? Apakah saudara membangun manusia roh saudara? Ini. Bagaimana? Apakah saudara senantiasa terkoreksi, hidup saudara terkoreksi? Berdoa di dalam Roh Kudus membangun manusia roh saudara? Sebagaimana 1 Korintus 14 ayat 1 sampai dan 5. Bangun manusia roh saudara. Baru saudara bisa membangun orang-orang di sekitar saudara. Kemudian mesbah. Setiap pagi. Mazmur 90 ayat 14. Setiap pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan. Dan kita akan menjalani hari-hari dengan sukacita. Dan Tuhan menaungi kita dan kemurahan Tuhan. Dan Tuhan meneguhkan pekerjaan saudara. Jangan khawatir. Kapan lagi kekasih Tuhan? Kalau kita bisa untuk toko, untuk perusahaan, untuk kantor. Kita bisa tepat, bisa yang terbaik. Masakan kita untuk Tuhan itu kadang kita lakukan, kadang tidak. Kapan lagi kalau tidak sekarang? Harus tekad, saya akan memberikan kehidupan doa saya yang terbaik. Setiap pagi kenyang dengan kasih setia Tuhan. Selanjutnya ibadah kita. Apakah ibadah kita ini asal-asalan? Sekarang ini ibadah online ya. Nah, keluarga dikumpulkan. Atau saudara mungkin ada di luar kota. Ya, buka HP, YouTube, ibadah online. Dengan sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kekasih Tuhan. Kapan lagi? Jangan sampai katakan terlambat. Nah, mari kebenaran pagi hari ini. Ketika Tuhan suruh kita pulang ke surga. Betapa indahnya kalau kita sudah memberikan yang excellent. Ini, hidup ini adalah kesempatan. Saya tegaskan, hidup ini adalah kesempatan. Jadilah 5 anak darah yang pandai, siap memberikan yang terbaik, membangun manusia roh kita yang terbaik, kehidupan mesbah doa kita terbaik, ibadah kita yang terbaik. Indah sekali, setelah itu kekekalan di surga bersama Yesus. Nah ini,
Sekarang kesempatan, jangan terlambat. Selagi saudara masih bernapas, kita tidak tahu kematian kapan datang, bisa sewaktu-waktu. Nah, mari siap sedia yang terbaik untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Setiap pribadi pada saat ini Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, apabila ada yang mengalami kesulitan, kesukaran, mengalami masalah di dalam keluarga, pekerjaan, usahanya, sedang sakit, sebagai hamba Tuhan, kami berseru di dalam satu nama yang mulia, nama di atas segala nama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah setiap pribadi. Kami percaya Tuhan Yesus Kristus tidak berubah baik kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Selagi kami masih hidup, kami mau mengambil tekad komitmen. Kami mau supaya membangun manusia roh kami, kehidupan doa kami, ibadah kami yang excellent. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Berkati bangsa negara kami Indonesia Tuhan. Vaksin bisa ditemukan dengan tepat dan umat-Mu bisa beribadah dengan tenang. Indonesia diberkati Tuhan. Kasih karunia Bapa surgawi, kasih Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara mulai sekarang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.